Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nova Biranto dari kelas TI 22B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan proses manufacturing plastik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Faturrahman STMT. Langsung saja ke materinya yaitu pengertian plastik. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Plastik terbuat dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan kualitas plastik. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, ketahanan, dan lain-lain. Digabungkan dengan kemampuan adaptasi, komposisi yang umumnya dan beratnya yang ringan, dipastikan plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri di belahan dunia. Simbol-simbol pada plastik kemasan. Yang pertama yaitu tanda logo daur ulang dengan angka 1, yaitu jenis plastik PET atau polyethylene terephthalate. Plastik jenis ini biasanya dipakai untuk botol plastik yang berwarna jernih seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Plastik jenis ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat, apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, yaitu jenis plastik HDPE atau High Density Polyethylene. Plastik ini biasanya dipakai untuk botol susu yang berwarna putih, terus digunakan untuk Tupperware, galon air, dan lain-lain. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemas. Sama seperti PET, HDPE juga ini direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian saja karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. Yang ketiga, yaitu jenis plastik PVC atau polyvinyl chloride. Plastik jenis ini yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus atau Tupperware dan botol-botol. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Kemudian, sebisa mungkin kita menghindari pemakaian plastik jenis PVC ini. Sebaiknya kita mencari alternatif pembungkus makanan seperti plastik yang terbuat dari polietilena atau bahan alami. Misalnya dari daun pisang, misalnya bahan-bahan organik ya. Yang keempat, yaitu jenis plastik LDPE atau Low Density Polyethylene. Plastik tipe ini dibuat dari minyak bumi. Biasanya dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol yang lembek. Sifat mekanis jenis plastik HDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak berlemak. Pada suhu di bawah
60 derajat Celcius sangat resisten terhadap senyawa kimia. Daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, tetapi kurang baik bagi gas lain seperti oksigen. Plastik ini sulit dihancurkan, tapi dapat didaur ulang. Plastik berbahan ini baik digunakan untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan plastik LDPE ini. Kemudian yang kelima yaitu plastik PP atau polipropilen. Plastik jenis ini terbaik untuk tempat makanan dan minuman. Ciri fisiknya adalah mengkilat, transparan, tetapi tidak jernih atau berawan. Biasanya digunakan untuk gelas plastik, tutup botol, botol susu, botol minuman, mainan anak, dan lain-lain. Logo yang ke jenis plastik yang keenam yaitu plastik PS atau polistiren. Plastik jenis ini biasanya dipakai sebagai bahan tempat makanan, tempat minuman sekali pakai, dan lain-lain. Plastik jenis ini merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stiren ke dalam makanan. Makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, stiren juga bisa didapatkan dari asap rokok, kendaraan, dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari. Selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi. Plastik PS ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama terbakar dan berjelaga. Akan berjelaga. Logo yang ketujuh, jenis plastik yang ketujuh yaitu plastik other. Yaitu plastik jenis other ini dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minuman olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, dan alat-alat elektronik, dan plastik kemasan. Plastik jenis ini dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak balita, botol minuman polikarbonat, dan kemasan makanan dan minuman termasuk susu formula. Yang kemudian polikarbonat atau PIC tidak dianjurkan untuk dipergunakan untuk tempat makanan atau minuman. Sebaiknya sebab dapat mengeluarkan bahan utama yaitu bisphenol A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan reproduksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Kemudian SAN dan ABS. Sedangkan SAN dan ABS merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan atau minuman sebab kedua bahan ini memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Sifat-sifat plastik. Yang pertama, ringan dengan berat jenis 1,1 sampai 1,6 logam Mg 1,7. Yang kedua, tahan kelembaban dan tahan korosi. Yang ketiga, kekuatan dielektrik yang baik. Yang keempat, transparan atau berwarna. Yang kelima, daya redam getaran yang baik. Yang keenam, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Yang ketujuh, kekuatan lebih rendah daripada logam. Yang kedelapan, tidak tahan panas dan stabilitas dimensi rendah. Bahan baku plastik dapat terbuat dari berbagai produk pertanian, mineral, bahan organik. Nah, bahan organik ini terdiri dari seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, silika,
dan belerang. Kemudian bahan tambahannya itu bisa berupa cat pewarna, pelarut, perumas atau filler, plastiser, dan pengisi. Bahan pengisi ini biasanya berupa bubuk kayu, kapas, serbuk logam, serat grafit, serat gelas, dan masih banyak yang lainnya. Fungsi bahan pengisi yang pertama yaitu mengurangi harga. Yang kedua menurunkan pengerutan. Yang ketiga meningkatkan daya tahan panas. Yang keempat meningkatkan kuat impact dan sifat mekanik lainnya. Jenis-jenis plastik yaitu ada dua, yaitu plastik thermosetting dan plastik termoplastik. Plastik thermosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu, plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya itu fenolik, resin amino, resin furan, epoksida, silikon, dan lain-lain. Kemudian, plastik termoplastik yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali membentuknya. Contohnya yaitu resin akrilik, polietilen, nilon, resin vinil. Perbedaan plastik termosetting dengan termoplastik. Termosetting yang pertama tidak dapat didaur ulang. Yang kedua reaksi pengerasan cepat. Yang ketiga dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Sedangkan termoplastik yaitu dapat didaur ulang, reaksi pengerasan lambat, dan dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Cara pemrosesan bahan. Yang pertama pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau adiktif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plastiser, dan pengisi. Pra pembentukan. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu ke dalam bentuk awal atau pra pembentukan atau preforming. Yang pertama, bahan termoplastik. Pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Yang kedua, bahan termosetting. Pembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Kemudian ada proses pencetakan cetak tekan. Dapat kita lihat gambar di samping ini ya. Yang pertama cetakan logam dipanaskan 120 sampai 205 derajat Celcius. Kemudian bahan dalam bentuk serbuk atau prapembentukan dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Nah, ini cetakannya, bahannya itu dimasukkan ke dalam sini ya. Dapat kita lihat ini berwarna hitam itu bahan. Yang ketiga, cetakan ditutup dan plunyer ditekan 0,7 sampai 55 mPa. Kemudian setelah dipanaskan dan dimasukkan bahannya, kemudian ditekan. Yang keempat, bahan mengalir mengisi rongga-rongga cetakan. Nah, kemudian si bahan itu setelah dipanaskan dan ditekan itu akan meleleh dan mengalir ke rongga-rongga cetakan. Kelima, bahan mengeras dan produk pun jadi. Kemudian ada cetak transfer. Dapat kita lihat gambar di samping ini ya. Bahan dalam bentuk serbuk atau prapundukan dimasukkan ke dalam ruang pemanasan di atas rongga cetakan dan ditekan. Nah, ini ini apa? Bahan dimasukkan ke dalam cetakan terus ditekan. Bahan mengalami plastisasi akibat pemanasan dan ditekan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksi atau ditekan ke dalam rongga cetakan. Ini.
Bahan mengalami pengerasan dan produk pun jadi. Ini mengalir ke rongga-rongga kosong, kemudian mengeras dan produk pun jadi. Kemudian ada cetak injeksi bahan termoplastik. Pertama, bahan cetak dimasukkan ke dalam ruang pengumpan. Nah, bahan ini dimasukkan ke dalam ruang pengumpan. Kemudian dengan gaya gravitasi bahan masuk ke dalam pemanasan setelah melalui alat pengukur. Kemudian masuk ke dalam ruang pemanasan ke bawah ini ya. Kemudian akibat pemanasan 120 sampai dengan 260 derajat Celcius, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksi ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar sekitar 200 MPa. Kemudian ditekan ke sini. Produk cetakan mengeras di bawah pengaruh pendinginan. Kemudian setelah dicetak didinginkan, terus penekanan ditarik dan produk pun jadi. Cetak injeksi bahan thermosetting. Yang pertama, bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Nah, ini bahan cetakan dimasukkan ke ruang pengumpan. Kemudian dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Nah, setelah dimasukkan bahan, ini didorong oleh ulir ke depan. Kemudian akibat pemanasan bahan depan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh volumer sampai jumlah bahan tertentu. Kemudian setelah didorong itu akan tertahan terlebih dahulu. Volumer turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer. Bahan ditekan memasuki ruang cetakan. Setelah memenuhi itu ditekan dan dicetak. Bahan mengalami pengerasan. Setelah ditekan, terus kemudian dicetak. Terus bahan akan mengalami pengerasan dan produk pun jadi. Ekstrusi. Pertama, bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan dalam pengumpan. Nah, bahannya itu berbentuk serbuk, dimasukkan ke dalam pengumpan. Bahan digerakkan masuk ke dalam pemanas. Nah, ini dimasukkan ke dalam pemanas dengan selubung pemanas ulir ya. Bahan ditekan melalui cetakan. Untuk kemudian bahan ditekan menggunakan cetakan. Produk yang dihasilkan didinginkan. Kemudian didinginkan dengan udara, air, atau permukaan yang dingin. Produk mengeras selama berada di atas bahan berjalan. Nah, ini produknya mengeras selama berada dan berjalan di atas ban. Cetak rotasi. Pertama, bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dan cetakan. Kemudian, akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding-dinding cetakan membentuk lapisan. Setelah itu, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Kemudian, mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Sistem cetak dengan lengan putar. Dapat kita lihat ini eh, gambar contoh gambar cetak dengan lengan putar. Nah, ini biasanya dilengkapi dengan lengan putar 90 derajat dari dapur pemanasan ke ruang pendinginan. Kadang-kadang juga ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Kemudian cetak tiup. Cetak tiup berbahan plastik Parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari luang mesin. Kemudian pada waktu cetakan ditutup, Parison terpotong akibat tekanan udara, bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Mesin pembuatan botol secara kontinu. Dapat kita lihat contoh mesin pembuatan botol secara kontinu. Itu pertama, pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka. Pertama itu diekstrusi dulu. Yang kedua ujung pipa dijepit dan cetakan ditutup. Yang ketiga, ketika cetakan ditutup, udara tekan dialirkan ke dalam pipa kosong tersebut melalui pipa pusat dalam cetakan.
Udara tekanan mengembang plastik sehingga melekat pada dinding cetakan. Setelah didinginkan sebentar, tekanan udara diturunkan dan cetakan dibuka. Botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Selanjutnya pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan. Dapat kita lihat ini contoh mesin proses penggilingan. Yang pertama, bahan yang terdiri dari resin, plastisor, pengisi, dan pewarna diaduk. Kemudian diaduk terlebih dahulu, kemudian dipanaskan, kemudian diumpan ke dalam penggilingan. Dan ini dimasukkan ke dalam penggilingan. Setelah antara kedua rol mendesak bahan plastik tersebut sehingga menghasilkan ketebalan tertentu. Plastik didinginkan melalui rol pendingin, kemudian digulung. Ekstrusi lembaran tipis dan film. Nah, ini bahan dimasukkan ke dalam pengumpan, terus dialirkan melalui seklup kurir. Ini alat pengatur cetakannya, suhu, kemudian dialirkan ke sini melalui ban-ban roll penyangga. Nah, bahan yang digunakan yaitu polipropilen, polietilen, polistiren, atau ABS. Bahan dicampur kemudian dimasukkan ke dalam pengumpan. Nah, ini. Ekstrusi lembaran tipis dan film. Bahan dipanaskan kurang dari 315 derajat Celcius dan ditekan melalui suatu dik oleh konveyor sekrup dengan tekanan 14 sampai 28 MPa. Lembaran didinginkan melalui roll dengan minyak atau air. Lembaran dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pemberian bentuk dengan pemanasan. Pemanasan ya. Dapat kita lihat gambar yang A ini, yaitu pemberian bentuk bebas. Jadi bebas aja bentuknya gitu. Ini kayak melengkung ya bentuknya. Kemudian yang gambar yang B ini pemberian bentuk vakum. Jadi kayak di vakum gitu. Kemudian yang di gambar C ini pemberian bentuk dengan tekanan positif. Nah, ini ditekan ya bentuknya. Jadi kayak bergelombang kayak gitu. Cetakan untuk plastik. Bahan cetakan biasanya terbuat dari baja yang diberi perlakuan panas. Kemudian pembuatan cetakan dengan pemesinan yang presisi. Kemudian faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan. Yang pertama yaitu diperlukan tirus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan mengeluarkan benda dari cetakan. Yang kedua, diperlukan pen ejector untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Yang ketiga, harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasanya berkisar antara 0,003 hingga 0,009 mm per milimeter. Jenis cetakan, yang pertama cetakan tekan, yang kedua cetakan injeksi. Yang pertama cetakan tekan. Contoh yaitu cetakan tangan. Diisi diisi dan dibongkar di atas bangku. Pada press terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Yang kedua yaitu cetakan semi otomatis. Terpasang dengan kokoh pada mesin press dan dipanaskan atau didinginkan oleh pelat. Pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda. Yang kedua yaitu cetakan injeksi. Terdiri dari dua bagian yaitu bagian terpasang atau tetap dan bagian yang dapat digerakkan. Yang kedua, permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan rapat. Yang ketiga, ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Yang keempat, pen pemandu diletakkan pada belahan cetakan tetap hingga menjamin ketepatan gerak belahan yang satunya.
Yang kelima, terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Yang keenam, produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme ejector. Mungkin itu saja pemaparan materi dari dari proses manufacturing plastik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.